La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Baca itu Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Wa likulli harfin asyru amsalha. Al mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, ngapal Quran, tafsir Quran, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Amin. Bagaimana dengan orang yang baca Quran? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Orang lain lancar alif bata sajim haqa, dia bata. Itu maka disebut terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran. Falahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala. Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, kerja keras, tidak kenal henti. Maka jangan pernah putus asa baca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah. Siapa yang sholat subuh berjamaah, dia senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama qamal laila kullah. Siapa yang sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Sholat subuh berjamaah dapat perlindungan Allah. Sholat subuh berjamaah seperti sholat sepanjang malam. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, kemudian dia tidak keluar masjid, dia duduk di masjid hatta tatlu asyams, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Ketiga-tiga hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil hukum karena bukan hadis dhaif. Adapun hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Allahumma lakasumtu wa bika amantu, itu hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Zahabal zama'u wa batallatil uruq wa thabatal ajru, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina. Kita disuruh ke negeri Cina, sekarang nggak perlu karena Cinanya udah datang ke sini. Hadis dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai untuk motivasi beramal. Jadi kita habis sholat subuh duduk di masjid nunggu matahari terbit. Matahari terbit menurut informasi jam 5.57, kemudian tambah 12 menit jam 6.10 kita sudah bisa sholat sunat isyraq 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang sholatnya pakai usolli, yang nggak pakai usolli ya diam aja, dia nggak pakai usolli, niatnya dalam hati, dua-duanya sah. Jadi sementara nunggu matahari terbit, saya ngomong dulu. Bapak Ibu yang mau tidur silakan. Memperbanyak khatam Quran. Alhamdulillah di Masjid Ar-Ridha nggak kurang sedikit pun Quran. 2 lemari Quran kanan kiri full. Kalau dilihat dari susunan Qurannya, ini nggak pernah dibaca. Ustaz, ini rapi ini karena memang dirapikan karena nyambut kedatangan Pak Ustaz. Jangan suuzon Pak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi baca Quran. Berapa juz? Kanal Imam Syafi'i yukhtimul Qur'ana fi Ramadan. Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan
sittina khatamah, 60 kali khatam. Di mana kami bisa baca riwayat ini Pak Ustadz? Dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi dalam biografi Imam Syafi'i. Malamnya 1 kali khatam, siangnya 1 kali khatam. Ya Pak Ustadz, tapi saya di kantor payah bawa Quran Pak Ustadz. Buka Play Store, tulis di atasnya Qara'a, Q-A-R-A-A, enter, dapat. Itu aplikasi punya anak muda orang Islam, bagus, di download, dibaca, ada waktu sholat, ada arah kiblat, baca Quran. Bagi yang hari ini bacaan Qurannya sudah masuk juz 16, alhamdulillah. Yang masih juz 1-2 insya Allah dikejar waktu iktikaf. Yang belum mulai, innalillah. Saya Pak Ustadz masih ikro, enggak apa-apa, lanjutkan. Ikro berapa? Ikro 1. Ya apa boleh buat? A bata ba bata ta 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 sa. Saya ini Pak Ustadz orangnya abangan, enggak pernah kenal Islam. Tapi setelah saya pergi haji, Allah bukakan pintu hidayah, saya mulai belajar Quran. Berapa umur Bapak belajar Quran? Umur 60 tahun belajar Al-Quran. Saya ketemu orang, nggak boleh sebut nama, menjaga kode etik jurnalis. Nggak ada alasan nggak bisa baca Quran. Apalagi imam kita tadi baca Quran, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bukan ma, bukan mo, Maliki Yaumiddin. Halus bacaannya, makharijul hurufnya, idgham ikhfa'nya, hafalannya. Jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak tapi kan nggak mau belajar Al-Quran, malu. Maka kesempatan saya 10 hari ini mesti khatam Al-Quran. Yang belum bisa baca Quran, iktikaf itu nanti kesempatan belajar baca Quran insyaallah. Amin. Kawan saya pulang kuliah dari Mesir, belum ada kesempatan ngajar, masih di rumah. Ada yang nelpon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau ngajar nggak? Di masjid? Bukan. Pesantren? Bukan juga. Terus ngajarnya di mana? Ngajar pendeta. Hah? Ngajar pendeta? Ngajar apa? Ngajar baca Quran. Kenapa Pak Pendeta mau belajar Quran? Dia mau S2 ke Vatikan. Syaratnya mesti bisa baca Quran. Terus saya tanya kawan saya, terus kau ajar? Ya apa boleh buat. Kesempatan nggak datang 2 kali. Berapa lama kau ajar Pak Pendeta bisa baca Quran? 1 bulan bisa baca Quran. Kawan saya masih ada, dosen, nggak boleh sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Jadi kalau ada orang Islam sudah sebulan nggak bisa baca Quran, mati aja lah. Janganlah kejam kali Pak Ustaz. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk belajar membaca Al-Quran. Saya Pak Ustaz baca Qurannya bisa, tapi kalau untuk ngejar 1 juz 1 hari nggak bisa Pak Ustaz. Nggak ada yang mewajibkan mesti khatam 1 juz 1 hari 1 bulan khatam, nggak ada. Yang penting mulai aja dulu. Alhamdulillah Pak Ustaz, kalau mulai sih udah lama, dari sejak Ramadan 5 tahun yang lalu sampai sekarang belum khatam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita lebih dari kemampuan kita. Baca itu Quran. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim tidak dihitung 1 huruf, alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf, wa likulli harfin 10 amsalihha. Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir baca Quran, ngapal Quran, tafsir Quran, dia nanti dibangkitkan di akhirat bersama para malaikat. Amin. Bagaimana dengan orang yang baca Quran? Wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'ta. Yatata'ta artinya terbata-bata. Orang lain lancar alif bata sajim hakod, dia bata. Itu maka disebut terbata-bata. Wa huwa alaihi syak, berat dia baca Quran. Falahu ajrani, dia dapat 2 balasan pahala.
Pahala pertama, pahala baca Quran. Pahala kedua, kerja keras, tidak kenal henti. Maka jangan pernah putus asa baca Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa khatam di Ramadan ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baca Quran itu gimana Pak Ustaz? Ada suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Karena ada juga orang saya lihat baca Quran diam aja. Itu bukan baca Quran, kopinghu. Baca Quran itu ada nahan nafasnya, ada makharijul hurufnya. Itulah kenapa orang baca Quran itu menghilangkan stres, depresi. Kenapa? Karena ketika dia membaca Quran, nafasnya diatur, suaranya keluar, telinganya mendengar, pikirannya fokus ke Quran dan tidak memikirkan yang lain. Makanya orang yang stres, depresi, pikirannya macam-macam, yang jahat, yang nakal itu bukan karbohidrat. Yang nakal itu bukan gula. Yang nakal itu adalah pikiran. Itu makanya orang gila sehat, karena nggak ada pikiran. Berarti kalau mau sehat, nggak ada saya ngomong begitu. Kita baca Quran, pikiran kita dan hati kita, lisan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menjamin, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai syifa, penyembuh, pengobat, penawar. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u lahu, diam dan dengar baik-baik. Wa ansitu, perhatikan, la'allakum turhamun. Jangankan membacanya, mendengarnya saja dapat rahmat. Apalagi bacanya. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. 10 yang terkandung dalam doa itu. Yang pertama, Allahumma arhamna bil Quran. Jadikan Al-Quran itu penyebab turunnya rahmat kepada kami. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan. Jadikan Al-Quran sebagai pembela kami ketika nanti di akhirat tidak ada satupun yang bisa menolong. Orang-orang yang kaya-kaya, yang banyak uang, yang pejabat, itu insya Allah bisa di backup sama atasannya, ditolong sama pengacaranya. Tapi kalau kita mati menghadap Allah, ada pengacara yang ikut? Mana ada. Istri pun tinggal. Buah hati, belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, tidak makan, tidak. Mana mungkin ada orang mati sendiri. Walaqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian, sebagaimana dulu kamu diciptakan sendirian, dan kamu pun akan datang sendirian. Orang sendirian itu selalu ketakutan, maka akan datang penolong. Siapa yang menolong? Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat nanti, syafi'an li ashabih, menjadi penolong. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca itu nanti menjadi penolong kita, insyaallah.
Tapi katanya Pak Ustadz, orang yang baca Quran itu dilaknat. Memang betul. Rubbatalil Quran wal Quranu yal'anuh. Berapa banyak orang yang baca Quran dilaknat oleh Quran. Kenapa? Karena salah bacaannya. Kenapa? Bacaannya betul tapi tidak diamalkannya. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya nggak pernah salah baca Quran. Kenapa? Memang nggak pernah baca Quran. Yang namanya belajar nyetir, lewat lampu merah traffic light, mobilnya nggak jalan, lampu sudah hijau, nggak maju, nggak mundur, nggak kanan, nggak kiri, berhenti. Pak polisi sudah maklum, yang belakang juga nggak akan klakson. Kenapa? Tertulis di atas belajar. Makanya kalau mau supaya ustadz nggak marah, nggak kritik, tulis di depan belajar. Tapi kan ada tulisan di belakang 11 tatap muka. Kalau udah 11 kali keluar SIM. Apa itu? Surat izin membaca Al-Quran. Alhamdulillah kita punya ada pondok tahfiz Al-Quran. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi para penghafal Quran mujahid fisabilillah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya menyampaikan tausiah tadi jam 5. Sekarang sudah jam 6 kurang 5. Ada waktu 15 menit. Nanti saya jawab pertanyaan. Baru jam 6.10 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala bagi yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli ya diam aja. Udah ada pertanyaannya Ustaz? Kalau sholat witirnya 2 rakaat salam, terus 1 kali lagi salam, atau langsung 3 rakaat? Usolli sunnatal witri salasa raka'atin. Saya sholat witir 3 rakaat lillahi ta'ala. Allahu akbar. Hadisnya sahih. Riwayat siapa? Riwayat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ada yang witir 2 rakaat tambah 1 lagi, hadisnya juga sahih. Riwayat siapa? Riwayat Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhumah. Dua-duanya sahabat Nabi, dua-duanya dekat dengan Nabi, dua-duanya melihat Nabi, dua-duanya hadisnya sahih. Jadi kalau gitu dua-duanya betul, betul. Jangan kelahi gara-garanya. Yang nggak witir Pak Ustadz, ya betul juga orang witir sunat. Tapi keterlaluan. Masa nggak sholat witir? Ada nggak mazhab yang mewajibkan witir? Ada. Paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali. 3 mazhab mengatakan witir sunnah, tapi mazhab Hanafi witir wajib. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita mazhab Syafi'i. Coba dulu kalau yang datang ke Indonesia ini ulamanya dari India, Pakistan, Bangladesh, Turki, Hanafi. Terus yang datang ke kita ini dari mana? Yaman, Syafi'i. Maka kalau mau belajar mazhab Syafi'i yang full 100% Yaman. Kalau Mesir Pak Ustadz, ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i, ada Hambali. Kalau Maroko Pak Ustadz, Maroko 100% Maliki. Maliki sholat witir sunnah. Nah, jadi kita sholat witir. Kalau 3 rakaat, usolli sunnatal witri salasa rakaatin. Kalau yang 21 gimana Pak Ustadz? Usolli rakaataini minal witri. Saya sholat sunat 2 rakaat bagian dari witir yang 1 nanti. Dia masih sepaket. Ada lagi niat yang lain. Usolli muqaddimatal witri. Saya sholat sunat muqaddimah witir 2 rakaat, nanti dilengkapi witir 1 lagi. Yang nggak pakai usolli, ya di dalam hati. Lalu yang 1 rakaat lagi, usolli sunnatal witri rakaatan lillah ta'ala. Ayatnya Pak Ustadz yang ada dalam hadis sahih, rakaat pertama sabbih isma rabbikal a'la, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, rakaat ketiga qul huwallahu ahad. Tapi imam kami bacanya ayat lain-lain. Boleh selama dia baca ayat Quran. Tapi yang dalam hadis kan begitu Pak Ustadz. Makna substansi dari hadis itu adalah membaca ayat apapun yang dia pilih. Tapi kalau saya memang nggak saya robah-robah. Rakaat pertama sabbihis, yang kedua qul ya, yang ketiga qul huwallahu ahad. Untuk ibu-ibu, mana yang lebih utama?
Iktikaf di masjid atau di rumah? Tadi pembahasan yang pertama, iktikaf itu hanya di masjid. Kalau ada direktur perusahaan sewa convention hall di hotel, lalu dibuat acaranya iktikaf karyawan, tidak sah karena hotel bukan masjid. Lalu bagaimana dengan perempuan? Perempuan ada dispensasi boleh iktikaf dalam musalla al-bait. Musalla al-bait itu yang mana? Bapak punya rumah, di pojok rumah bapak dipasang sajadah. Di situ biasa dilaksanakan sholat sunat, sholat tahajud, sholat witir, sholat duha berjamaah dengan istri dan anak. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid, laki-laki yang sholat di rumah laki-laki soleha. Kalau laki-laki mau jadi imam bagi istri dan anaknya, sholat dulu di masjid, selesai di masjid dia pulang, dia jadi imam di rumah. Jadi sholatnya dua kali. Sholat yang pertama di masjid menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua di rumah mencari fadilah, keutamaan. Habis sholat isya di masjid, pulang ke rumah. Maka tempat sholat di rumah itu namanya musalla al-bait. Musola, tempat sholat dalam rumah. Boleh perempuan iktikaf dalam musola al-bait menurut mazhab Hanafi. Adapun mazhab Syafi'i enggak ada tawar-menawar, mesti di masjid. Istri Nabi i'takafa Rasulullah SAW fil ashril awakhir min Ramadan. Nabi i'tikaf 10 terakhir Ramadan. Summa i'takafa azwajuhu min ba'dih. Setelah Nabi meninggal, istri Nabi Sayyidatuna Aisyah i'tikaf di masjid. Aisyah i'tikafnya di masjid, Hafsah i'tikafnya di masjid. Kenapa ada hadis yang mengatakan perempuan lebih afdal di rumah? Perempuan lebih afdal di rumah kalau ada fitnah. Contoh di Israel sekarang, itu perempuan lebih afdal di rumah karena khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi di Masjid Ar-Ridha ada tentara Israel. Mana ada? Ada Bunyamin Netanyahu di sini? Nggak ada. Aman. Maka tetap iktikaf di masjid. Dua, apakah boleh iktikaf di musola? Dalam fikih masjid cuma dua. Masjid yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Jami itu diambil dari kata Jumat. Masjid jami maksudnya masjid yang ada Jumatnya. Masjid yang nggak ada Jumatnya namanya masjid saja. Nggak ada tulisan masjid saja, pokoknya masjid. Saya ulang sekali lagi, yang ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya namanya masjid, tapi nggak jami. Yang ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Sampai ke Indonesia jadi 7 masjid jami, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. Jadi surau, langgar, musola. Kalau di Sumatera, di Minangkabau, di negeri Melayu namanya surau. Kalau di Jawa namanya langgar. Makanya orang Jawa di langgar nggak apa-apa. Kalau di beberapa tempat namanya musola. Itu hukumnya sama masjid karena ada sholat 5 waktu. Maka kalau iktikaf di musola, masuk musola tetap sholat sunat tahiyatul masjid. Bukan berarti sholli sunatan tahiyatul langgar. Tetap niatnya di dalam sholli sunatan tahiyatul masjid. Musola, surau, langgar berlaku hukum-hukum masjid. Ada tahiyatul masjid dan bisa dibuat iktikaf. Ini pertanyaan di Masjid Ar-Ridha ini memang bergizi semua, berkualitas. Buatlah pertanyaan yang kira-kira berpengaruh kepada amal kita. Tentang masalah witir 21, tentang masalah iktikaf di musola. Ini yang mesti ditanyakan. Ini kadang-kadang di beberapa masjid, Ustaz Somad, dunia ini bulat atau peta? Apa pengaruhnya kepada ibadahmu? Mau lonjong, mau kubus? Apa ukuran tumak ninah dalam sholat?
Karena ada fenomena sholat tarawih yang cepat. Sholat tarawih yang terlalu cepat itu bukan Imam Hanafi, bukan Imam Maliki, bukan Imam Syafi'i, bukan Imam Hambali, tapi itu Imam Valentino Rossi. Standar tumakninah itu adalah berhenti sejenak. Makanya seminim-minim tasbih 3 kali. Karena dengan 3 itu kita berhenti sejenak. Allahu Akbar. Mohon maaf yang belakang. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, sedikit-dikit tasbih 3, sedang-sedang tasbih 5, sebanyak-banyak tasbih 7. Kalau jadi imam lebih dari 7 makruh, karena makmumnya berkunang-kunang di belakang. Tapi kalau mau sholat sendiri terserah. Nabi pernah sholat sujudnya sepanjang ayatnya, tapi waktu sendiri di kamar, bukan waktu jadi imam. Ada pun orang yang sholat Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah bang bang bang. Mana tuh maknina? Fatihahnya enggak betul. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat orang yang Fatihahnya tak betul. Bismillahirrahmanirrahim. Seandainya dia baca Al-Fatihah itu satu nafas, tetap makharijul huruf dan matnya tetap mesti tepat betul. Yakinkan sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Makmum itu mengikut imam. Apa yang dibuat imam itu yang diikut imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau imam rendah, makmum rendah. Sekarang imam tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Makanya imam itu mesti fit and proper test. Seperti imam di mana? Seperti imam Masjid Ar-Ridha. Sudah lulus fit and, saya aja nggak berani maju tadi. Saya tadi ditawari di belakang, Ustaz Somad maju jadi imam. Saya bilang, ini komplek pajak. Nggak mungkin imamnya nggak lulus. Yang paling susah masuk kantor pajak kan? Maka saya nggak berani masuk sini. Nah, maka tolong selamatkan ibadah kita. Ini ada istri mau melahirkan, suaminya nggak akan mungkin membawa kepada orang karena menyelamatkan 2 nyawa, nyawa anak dan nyawa istri. Pak, kita di sini aja, kita nggak pergi ke rumah sakit, enggak, lebih cepat lebih baik. Dokter, oh enggak, saya nggak mau. Kenapa? Dokter hewan. Padahal dokter hewan bisa juga melahirkan. Kenapa dia nggak mau? 2 nyawa. Kenapa kita mempertaruhkan bukan 2 nyawa? Ibadah satu masjid, satu kampung.
bagaimana makharijul hurufnya, bagaimana idghamnya, ikhfa'nya, gunnahnya, qalqalahnya, makharijul hurufnya. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik lagi insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya kita sudah masuk jam 6:10. Kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan siang yang satu. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita istiqomah iman dan Islam. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan soleh dan solehah. Kita semua mati husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Lepaskan kami dari dosa-dosa ya Allah. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami lepas dari hutang piutang riba ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkan rahmat kasih sayangmu ya Allah. Wala musafiran illa wasaltah. Yang musafir sampai ke tujuan dengan selamat ya Allah. Wala mumtahinan illa najjahtah. Yang ujian berikan kelulusan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala rariban illa anjabatah. Yang belum ada anak keturunan berikan anak soleh dan solehah. Wala aziban illa zawajatah. Yang belum menikah berikan pasangan hidup soleh dan solehah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah. Segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha illa qadaitaha, tunaikanlah ya Allah. Allahumma qawi imanana, kuatkan iman kami, wa sahih ajsadana, sehatkan badan kami supaya kami dapat beribadah dengan ibadah yang terbaik. Allahumma rzuqna lailatul qadri, berikan kami dapat lailatul qadar ya Allah. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal atiq, berikan kami rezeki supaya kami dapat berhaji berumrah ke Baitullah. Rabbana hab lana minas shalihin, jadikan anak cucu kami anak yang soleh dan solehah. Wahfazhum minal fitan, jaga anak cucu kami dari fitnah akhir zaman ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma innaka afuwun, engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, kau cinta kepada maaf, fa'fu anna, maafkan silap salah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Allahu biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah. فيا أيها الرجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما.